Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samara Warda Sadia dan saya akan menjelaskan tentang kode jurnal PCD modul 1 sebagai syarat untuk menambah nilai di jurnal sementara. Oke, pertama di sini ada kode yang saya buat dan di sini adalah soal yang kita kerjakan. Pertama adalah mengimport library. Nah, library ini akan digunakan untuk operasi-operasi yang akan digunakan untuk memanipulasi gambar. Nah, PY ini tuh dipakai untuk memakai apa sinkos gitu, operasi-operasi matematika advance. Bukan yang kayak tambah kurang kali, tapi yang lebih lebih advance dari itu. Pakainya NumPy. Number of Python. Habis itu kita pakai ini library matplotlib ini untuk melihat gambar, membaca dan melihat dan menampilkan gambar. Nah, terus di sini digunakan untuk mengubah gambar itu jadi grayscale, bacanya di grayscale. Nah, selanjutnya kita di sini ada membaca gambar. Gambarnya itu tadi disimpan di aset, habis itu baru masuk ke potongan 1, 2, 3, 4. Bacanya itu dia pakai ini. Di sini kan library ini sudah di aliaskan pakai S. Jadi kita kalau mau pakai tinggal pakai PLT, NP sama CV ini. Di sini kita baca PLT I'm read gambarnya lalu dibaca dalam bentuk grayscale karena kalau versi normalnya dia akan membaca yang 3 dimensi itu. Nah, habis itu gambar-gambar ini tuh disimpan di dalam variabel image 1, 2, dan 3. Habis itu ini menampilkan gambar. Subplot ini digunakan untuk ngebagi tampilan ini ada 4. Baris, kolom, posisinya. Dia membutuhkan 2 baris dan 2 kolom, dan gambar yang ini nih berada di posisi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini menampilkan pakai PLT show. Selanjutnya di sini ada fungsi flipping. Nah, fungsi flipping ini itu untuk ngubah gambar, kayak mencerminkan gambar gitu. Dia minta variabel gambarnya, image citranya, sama di sini modenya. Kalau dia mode X, dia akan dibalik dengan posisi horizontal gitu. Nah, tapi nanti di sini bisa juga kalau masuk dia kondisi ini, jadinya dia akan dicerminkan dengan terhadap sumbu Y gitu. Nah, di sini dipakailah fungsi itu. Fungsi yang gambar yang di flip itu bukan semua, tapi sesuai dengan soal di sini dia bilang potongan pertama secara horizontal dan potongan keempat secara vertikal. Jadinya di sini dipakai ini image 1, ini kan potongan pertama secara horizontal sumbu X, dan gambar keempat ini secara vertikal. Makanya di sini argumennya Y. Habis itu dikeluarin ini seperti tadi di atas itu. Habis itu di sini inilah hasilnya. Kemudian dari soalnya disuruh digabungkan. Nah, fungsi merge. Ya, di sini ada fungsi merge. Ada merge secara horizontal, jadi dia ngabungin ini, gambar yang ini sama yang ini secara horizontal nih ke samping kanan kiri. Sementara merge vertikal ini dia ngegabungin atas bawah gini. Itu lalu di sini dipakailah dia fungsi merge itu. Pertama, dia merge dulu kanan kiri. Yang untuk bagian ini sama ini, yang ini sama ini, itu disimpan di variabel namanya atas. Habis itu, yang kedua di sini sama ini digabung juga secara horizontal. Yang ini nih, yang ini dengan yang ini disimpan di dalam variabel bawah. Barulah setelah itu variabel atas dan variabel bawah ini digabung dengan menggunakan merge vertikal, digabung atas bawah. Jadilah gambarnya seperti ini. Setelah itu, di sini ada fungsi rotasi. Nah, fungsi rotasi ini menerima 2 argumen, gambar sama sudut.
Nah, sudut ini nanti diambil radiansnya untuk menghitung sin cosnya. Habis itu dipakai fungsi. Oh, nah ini untuk menghitung ukuran baru dari gambar yang diputar itu. Lalu di sini ada letak X dan Y yang baru. Habis itu di sini kita membaca gambar baru yaitu shadow, gambarnya seperti ini, disimpan di variabel namanya shadow, pakai PLT Ambrit seperti sebelumnya dan parameter ini. Kemudian oh di sini kelewatan di saat kita show itu dia pakai si map gray karena secara default dia melihat gambar itu dengan RGB, bukan BRG kalau nggak salah, bukan RGB. Maka jika ini hilang, yang akan terjadi adalah seperti ini. Untuk biar dia kebaca gray, jadi kita pakaiin si map, color mapnya gray. Oke, selanjutnya itu di sini ada rotate. Fungsi rotate yang tadi itu, yang ini nih, dipakai di sini. Mulainya gambar seperti ini, diputar searah 30 minus 30 derajat, berarti ini berlawanan arah jarum jam sebanyak 30 derajat ke kiri, berarti kan seperti inilah jadinya. Kemudian masking, gambar ini nih dimasking dengan gambar hasilnya. Kan tadi di atas ini kita menyimpan variabel ini nih, gambar ini di hasil. Kemudian kita gabungkan lagi dengan gambar yang ini untuk mengambil kuncingnya saja, yang seperti ini. Untuk mengambil kuncingnya saja. Nah, logikanya jika kita langsung menambah, maka kucingnya ini tidak akan terlihat jika dikali langsung. Maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Oleh karena itu, kita begitupun jika ditambah, dia hanya akan merge biasa tanpa mengambil bagian tertentu. Itulah, dia cuma nambahin. Jadinya kita pakai di sini masking, tapi kita atur dulu ini pasnya ini agar menjadi, karena karena kita ngambil bagian kucingnya, jadi bagian kucing ini harus putih. Jadinya kita ubahlah dia jadi binary. Kenapa binary? Agar apapun yang dikali si putih ini kan jadi 1, hitamnya jadi 0. Jadi kalau ketika dikali, maka dia akan mengambil yang 1, yang 0 kan dihitamkan gitu. Maka akan jadi seperti ini. Disimpan di variabel final ya hasil kalinya ini. Habis itu dirotate lah lagi 30 derajat searah jarum jam dari gambar yang miring ini. Jadi seperti ini. Kemudian fungsi sudah dipakai. Kemudian fungsi crop. Dari gambar yang besar ini yang ukurannya 1000 sekian kali 1000 sekian, dipotong menjadi sekitar 500 kali 500 seperti pada gambar di soal ini. Di soal itu mulanya ini 1000 sekian dikali 1000 sekian, lalu dipotong menjadi 500, sekitar 500 kali 500, maka inilah hasilnya, ini dengan ini. Lalu kemudian soal minta untuk dilakukan pembagian skalar agar intensitasnya menjadi stabil dan tidak berlebihan. Ini caranya langsung dibagi dengan 2. Akan tetapi di sini di typecasting agar nilainya itu tuh menjadi integer gitu. Maka beginilah dia perbedaannya, dia lebih merata gitu, warnanya tidak begitu kontras. Lalu kemudian di sini adalah fungsi untuk menampilkan histogram dari sebuah gambar. Dia minta argumen berupa citra gambar. Kemudian di sini dia simpan hasilnya itu dalam array yang dia hitung dulu arraynya ini. Misalnya pixelnya itu tuh
0 sampai 255. Nah, 0 itu berapa munculnya di pixel itu? 1 itu berapa sampai 255. Habis itu di sini fungsi normalisasi. Nah, fungsi normalisasi ini min filenya ini nih kita atur sebagai minimal dari gambar itu. Lalu kemudian maksimalnya itu maksimal dari nilai di variabel itu. Misalnya gambar itu tuh punya pixel 0 sampai 255 gitu. Berarti min filenya itu dia ambil 0, maksnya itu 255 gitu. Kemudian ini fungsi normalisasinya, lalu di return lah hasil normalisasi itu. Lalu kemudian disinilah tempatnya, di sini fungsi normalisasi itu dipanggil lalu dengan memberikan parameter bagi ini adalah citra yang sudah kita bagi dengan 2 tadi, yang di bagian ini kita simpan di bagi. Nah, kemudian kita panggil, kita terapkan fungsinya, kemudian disinilah dia menampilkan histogram itu. Ini untuk ngatur ini histogram panjang kali lebarnya. Kalau dia tidak ada, dia ntar jadi lebar banget. Dia nanti jadi lebar sekali. Ukurannya pokoknya udah gini, panjang tuh, panjang. Makanya ini digunakan. Lalu subplot ini digunakan untuk ini biar dia kanan kiri gitu ya histogramnya. Ini 1 kolom 2 baris. Satu baris 2 kolom di posisi pertama, di posisi kedua. Nah, inilah pakainya keluarin diagram batang itu, diagram batang yang panjang-panjang ini dengan range 256 dari 0 sampai 255 di sini. Lalu di sini data-data hasil histogram itu ditampilkanlah di sini. Begitu pula di sini. Cuma di sini bedanya colornya dikasih green parameter. Lalu kemudian di sini menampilkan gambar kucing yang sudah dinormalisasi. Beginilah dia. Yang sebelumnya kan masih gini nih, di sini putihnya putih banget. Nah, di sini dia nggak gitu putih, ada adalah rata warnanya. Kemudian di sini ada konvolusi. Konvolusi itu kan dia menerapkan sebuah kernel kan. Nah, kernel itu fungsinya beda-beda. Di sini yang dihasilkan itu dia lebih redup gitu. Redup. Oke. Pertama di sini ada zero padding, dia nambahin 000 di sekitar array-nya. Jadi di gambar ini nih di sini ditambah 0,000000000 gitu. Ini fungsinya. Nah, dia dipanggil di sini. Dikasih padding dulu baru dikerjainlah konvolusinya. Nah, konvolusinya menerima 2 parameter, image dan kernel. Nah, kernel itu di sini kita inisialisasi sendiri karena nilai kernel bisa berbeda-beda sesuai fungsinya. Habis itu dipanggillah fungsi konvolusi ini dengan mengirim parameter gambar hasil normalisasi itu dan mengirim kernel juga. Maka inilah hasil konvolusi dengan kernel yang nilainya ini gitu. Yang nilainya ini nih. Nilai hasilnya dia lebih sharp, lebih kontras gitu. Lalu di sini menampilkan histogram hasil konvolusi ini. Dilihat di sini hitam, dia lebih banyak low contrast. Gitu. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan ini. Semoga bermanfaat bagi diri kita dan semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.